Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ibni Abdillahil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Ada dua kenikmatan besar, ada dua kebahagiaan besar bagi orang yang sedang berpuasa. Ya. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertamanya adalah kebahagiaannya ketika ia hendak berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaannya ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Hadirin, bagaimana tidak? Di antara sekian banyak sekali keutamaan orang yang berpuasa, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira ini kepada umatnya yang sedang berpuasa, bahwa nikmatnya orang yang berpuasa itu terbagi kepada dua. Yang pertama saat tadi, ketika akan berbuka puasa. Coba perhatikan. Di pagi hari, usai kita sahur, tentu tidak akan terasa bahwa akan lapar ataupun haus. Tidak. Kenapa? Baru saja berlalu dari sahur. Tapi ketika sudah sampai jam 7 dan 8 dan 9, rasa haus sudah mulai tiba. Jam 10 terus bertambah rasa haus. Jam 11, jam 12 berganti. Bukan hanya sekedar haus, tapi sudah terasa laparnya. Jam 1 semakin terasa laparnya. Jam 2 dan jam 3 keduanya haus dan lapar menyatu, hantam badan dan tubuh kita. Tapi coba perhatikan. Di saat sadar kita bahwa sebentar lagi akan menjelang berbuka puasa, katakan saja usai sholat asar tepat jam 4 tepat. Bukankah saat itu ketika kita menyadari berbuka puasa sudah makin dekat waktunya, hati kita makin gembira, semangatnya luar biasa, senyumnya lebih sumringah. Kenapa? Karena ia sudah mulai dekat dengan buka puasanya. Pertanyaannya, apakah ia lupa dengan laparnya? Apakah ia sedang tidak haus dan lapar? Tentu tidak lupa, dan ia masih tetap lapar. Kita tetap haus, bahkan bertambah haus dan lapar. Tapi di saat kita menyadari akan semakin dekat dengan berbuka puasa, gembira hati kita mampu mengalahkan rasa lapar dan mampu mengalahkan rasa haus. Subhanallah. Maka tidak mengherankan bila Nabi SAW menyebutnya salah satu kebahagiaan pertama bagi orang berpuasa adalah ketika ia berbuka puasa. Karena saat ia berbuka puasa tersebut, ia mampu menahan dirinya dan mampu melakukan controlling muraqabatullah. Ia mampu melakukan rasa pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpuasa ini mau sedikit curang, ia bisa saja berbuka puasa atau minum dan makan tanpa ada orang yang mengetahuinya. Siapa yang mengetahuinya? Hanya dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena keinginan kuat untuk menjaga tidak batal puasa dan tidak batal pahalanya, ia perjuangkan sampai ia mendekati ke waktu berbuka puasa. Bukankah pada saat dekatnya waktu berbuka puasa tersebut, saat kita sempurna rasanya menjaga puasa secara fikih, menjaga puasa dari batalnya pahala-pahala puasa, rasanya sumringah dan senyum itu sempurna sekali. Masyarul muslimin, semestinya model inilah yang harus kita jadikan sebagai contoh pendidikan terbaik dalam konteks perjalanan hidup kita. Mengapa tidak? Karena ini adalah upaya untuk menahan lapar mata, upaya untuk menahan lapar perut, upaya untuk menahan tangan, upaya untuk menahan telinga, dan upaya untuk menahan langkah dari semua anggota tubuh ini kepada semua perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita dijadikan oleh Allah Ramadan sebagai momentum pendidikan karakter dalam diri kita, pendidikan untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, perasaan pengawasan inilah yang
membuat kepada kenikmatan dan kebahagiaan kedua ini menjadi idaman setiap orang. Itu lis-shaimi farhatani. Nikmat kedua, kebahagiaan kedua apa? Inda liqa'i rabbih, ketika akan bertemu dengan Tuhannya. Andai saja setiap kita dalam perjalanan hidup ini menahan dari semua yang membuat kita dimurkai oleh Allah, menahan dari lisan yang akan mencaci maki dan menyakiti hati orang lain, menahan dari langkah yang akan membuat Allah tidak ridha, menahan dari genggaman tangan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, atau menahan dari seluruh aktivitas hidup kita, sebagaimana kita menahan diri kita di Ramadan ini dari semua hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makin dekat dengan usia kita habis atau makin dekat ajal bertemu dengan Allah, maka kebahagiaan dan sumringah lisan pada wajah kita akan semakin tampak. Sebagaimana kita tadi, makin dekat berbuka puasanya makin bahagia. Semestinya makin dekat dengan ajalnya makin bahagia. Kenapa? Karena satu-satunya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala caranya hanyalah dengan kematian. Karenanya tidak ada yang paling dirindukan oleh orang mukmin hakiki kecuali apa? Kecuali pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, karena dua nikmat ini Allah dan Rasulnya telah janjikan untuk kita semuanya. Ayo, tidak sekedar menjadi orang baik, tapi harus terbaik. Tidak sekedar menjadi orang yang sabar, tapi menjadi orang tersabar. Tidak sekedar menjadi orang yang paling bagus imannya pada saat atau momentum tertentu, tapi terus istiqomah. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya agar hidayah ini terjaga, agar frekuensi ketaatan dan ketakwaan ini semakin terjaga, saving, protection terhadap waktu kesempatan ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah hidayah yang tidak akan pernah goyang, ketakwaan yang terus akan meningkat, kelembutan hati yang terus membaik ya Allah, dan rasa puas dengan semua takdir dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diijabah oleh Allah semua doa-doa kita dan dijauhkan dari segala yang menyulitkan hati dan pikiran kita untuk menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan nikmatnya kita berpuasa ini mampu kita jadikan untuk seluruh aspek kehidupan kita kelak pasca Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi ketika kita mendekati buka puasa, rasa lapar, rasa haus makin terlawan dengan mudah. Kenapa? Ada gembira. Maka gembirakan hati kita, semangatkan jiwa kita. Spiritnya adalah spirit bahagia dalam beribadah. Maka insya Allah akan ringan segala apapun yang akan kita jalani. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.